Pada malam ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Raja damai telah lahir, sungguh dia telah datang. Dia ada di antara kita, oleh karena itu kita patut menyerukan. Kasih Allah telah nyata bagi umatnya, karya Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dia telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi terang dunia. Untuk ini, sebagai petanda bahwa terang itu ada di tengah-tengah kita, marilah kita memulai ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus ini melalui persekutuan kita malam ini. Kita persiapkan hati, roh, dan jiwa kita untuk menyembahnya. Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 616. Malam kudus di langit bertabur.
anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 2. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 106.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 119. Kita dengarkan liturgi situasional yang pertama. Firman bersabda dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan untuk dunia ini adalah rancangan yang indah. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan dunia sangat indah dan baik.
Tuhan Allah menciptakan dunia ini dalam 6 hari adalah sangat baik. Itu yang disaksikan oleh Alkitab. Dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itulah hukum kasih Tuhan, bukanlah seperti hukum keadilan di dunia ini. Walaupun manusia telah berdosa karena tidak menurut hukumnya, seperti manusia pertama, Adam dan Hawa. Demikian pula umat pilihannya bagi Israel yang tidak hukum Taurat yang diberikannya kepada mereka melalui hambanya. Juga seluruh umat manusia di muka ini semua telah melanggar hukum Taurat Tuhan Allah, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Namun hukum kasih Tuhan saja yang diberlakukannya kepada umat manusia, sehingga umat manusia berkenan kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 118. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk ibadah malam memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ini, yaitu Yesaya 11 ayat 1-5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109. Mari berhimpun dan Kita dengarkan liturgi situasional yang kedua. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia ini kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan karena kematian kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihin dan yang mengasihi kita. Sulit dan susahnya mendapatkan pekerjaan, bahkan karena krisis ekonomi tidak sedikit yang di PHK, semakin menambah jumlah pengangguran. Akibatnya banyak keluarga yang tidak dapat mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Di berbagai tempat terjadi bencana alam, gempa, banjir dan longsor yang mengakibatkan korban nyawa dan kehilangan harta benda. Sampai saat ini kita masih hidup dalam kekhawatiran terhadap ancaman cuaca ekstrim dan masih banyak kejadian-kejadian di sekeliling kita yang dapat menyebabkan iman semakin lemah, terganggunya kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menghadapi semua itu, kiranya kita hidup di dalam iman percaya bahwa Tuhan telah merangkul kita dalam kisah-Nya. Kasih Tuhan yang merangkul kita memberikan kepada kita kekuatan melewati penderitaan dan kesusahan yang menerpa kehidupan kita. Hanya dengan pengharapan kepada Tuhan saja kita dapat bertahan dan menang sampai kepada akhirnya. Kiranya melalui peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada malam
Hari ini pengharapan kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup adalah sukacita, adalah panggilan dalam seruan Natal. Yesus Kristus telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Namun demikian, pada malam Natal ini, mungkin banyak orang yang tidak menemukan sukacita dalam hidupnya, seperti saudara-saudara kita yang masih hidup dalam pengungsian akibat bencana alam dan juga oleh karena beban hidup dan pergumulan yang mendatangkan derita dan kesusahan. Di dalam Natal ini, marilah kita bersuka cita di dalam Tuhan, dan kita percaya bahwa kita senantiasa disertai dan dikuatkan Tuhan dalam menghadapi segala bentuk penderitaan dan kesusahan saat ini pada masa yang akan datang. Kristus anak Allah datang ke dunia ini membawa kedamaian. Dia turun ke dunia ini untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan, dan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini sungguh sangat sulit menemukan kedamaian. Terjadi konflik antar suku, antar agama, bahkan perang di beberapa bangsa dan negara di belahan dunia. Terjadi ketidakadilan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan banyak lagi perilaku dan tindakan yang menunjukkan kepada kita akan ketiadaan kedamaian. Kasih, itulah yang dinyatakan Allah di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Kuasa dan kekuatan apapun tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus di malam hari ini kiranya kita terima dengan menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan dan kesusahan karena bencana alam, kemiskinan, sakit penyakit, dan lain-lain, yang menantikan uluran kasih kita dengan kesediaan menolong mereka. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita akan masuk ke penyalaan lilin. Kami akan panggil perwakilan untuk menyalakan lilin. Harap datang ke depan. Inang Pendeta Sri Warsita Silalahi mewakili Dewan Kononia Inang Situa Boruhombi, Dewan Marturia Amang Situa TP Manurung, Dewan Diakonia Inang Sintua NH Ambarita, mewakili Panitia Natal Bersama Amang Sintua Sarumpait, mewakili Jemaat Kaum Bapak Amang Sipayung Inang Borulimbo Amang Sipayung, mewakili Jemaat dari Kaum Ibu Nyonya Sinambela Inang Boru Silaban. Pada malam Yesus lahir
Ladang Efrata membahana paduan suara malaikat dan bala tentara surga. Paduan suara yang bermegah sepanjang masa dengan nyanyian yang sangat singkat, penuh makna dan harapan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Dia, firman Allah yang menjadi daging, datang membawa hadiah bagi manusia, yaitu damai. Damai yang menyembuhkan segala duka, nestapa, dan menggantikannya dengan sukacita dan sejahtera. Bersoraklah dan pujilah Dia Raja Damai yang datang melawat umatnya. Berangkatlah dan jadilah terang bagi semua makhluk. Jemaat boleh bangkit berdiri. Lampu bisa dimatikan, tolong dinyalakan lilin jemaat. Lilin kita manginang. Mari kita goyang kiri dan kanan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, lihatlah keselamatanmu telah datang. Bukalah hati untuk menyambut Dia. Bersukacitalah akan kedatangannya, agar kita diselamatkan dan menjadi manusia baru. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Ina Kamis. Sungguh-sungguh untuk kita tanggal 24 Desember 2025 atau malam ini. Yang pertama, besok tanggal 25 Desember 2025 adalah pesta Natal pertama. Setelah ibadah akan dilanjutkan perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Ibadah yang kedua pukul 10 pagi. Yang kedua, hari Jumat tanggal 26 Desember 2025, pesta Natal kedua, kita mengadakan sekali ibadah masuk pukul 10 WIB atau 10 pagi dan dilaksanakan 15 orang anak menerima baptisan
dan 6 anak yang menyaksikan iman. Ketiga, pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 akan dilaksanakan peresmian persiapan resort penuh. Ibadah dilakukan sekali, ibadah Minggu masuk pukul 9 pagi sampai selesai. Demikian sungguh-sungguh untuk kita pada malam ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Natal buat kita semuanya. Amanginang firman Tuhan bagi kita di ibadah malam Natal hari ini tertulis dari Injil Matius pasal 1 dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25 saya akan bacakan untuk kita. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca kitab-kitab Injil yang keempat ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, membaca kisah tentang kelahiran Yesus, kita akan melihat ada berbagai-bagai perbedaan yang terjadi, yang ada di sana, yang mengisahkan tentang sebuah peristiwa Natal. Salah satu contoh Lukas, kalau kita lihat Lukas, Amanginang, Lukas di sana menceritakan peristiwa Natal itu sebagai sesuatu yang dramatis, sesuatu yang spektakuler. Itu yang sering kita lihat Amanginang di panggung-panggung jika ada sandiwara Natal. Mula dong par liturgi rupani ada cahaya surgawi baru menerangi kegelapan. Lalu ada bintang menerangi kegelapan yang ada di Efrata ketika para gembala-gembala sedang menggembalakan dombanya, atau orang-orang Majus yang pada saat itu berjaga. Ada juga kalau kita lihat pada waktu sandiwara-sandiwara Natal itu ada dinyanyikan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian suci. Baru diberitakanlah berita yang begitu besar. Apa itu berita yang begitu besar? Jangan takut. Kalau kita lihat kan ada malaikat-malaikat kan? Unak koma biar. Jangan takut. Pitornin nado. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, inilah sisi dramatis, sisi romantis, dan sisi spektakuler dari peristiwa Natal dari Injil Lukas. Nah, bagaimana kalau kita lihat Matius, firman Tuhan hari ini? Kalau Matius lain lagi. Matius menceritakan kisah kelahiran Yesus
ia mengambil sisinya yang jauh dari spektakuler. Bagi Matius, Natal sebagai peristiwa keluarga. Bagi Matius, Natal sebagai sebuah family affair. Itu kalau Matius. Memang ada yang dramatisnya, ada romantisnya. Tetapi yang sering atau yang lebih menonjol kalau kita baca firman Tuhan dari Matius ini adalah, menurut saya, segi yang menurut saya yang tragis adalah ketika Matius memulai ceritanya dengan Maria yang sudah mengandung, bukan karena hubungannya dengan Yusuf, tunangannya itu, dan bukan karena ada hubungan suami istri. Tetapi Matius menulis Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam, karena dia mengetahui bahwa Maria telah mengandung. HP cinta melebak boy bana tu si Maria. Dia begitu mencintai Maria, dia begitu menyayangi Maria. Tetapi Yusuf seolah-olah tidak punya pilihan lain. Ia harus menceraikannya. Ahama nabu tatakub, sian caritai, sian baritai. Inilah sisi tragis yang bisa kita lihat. Sisi Natal yang sering luput dan terlupakan dari perhatian kita. Oleh karena itu Amanginang, di sini saya ingin jadikan dari sisi yang bisa kita lihat peristiwa Natal dari Matius ini menjadi pokok renungan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, sisi apa sih yang tidak boleh kita lupakan pada saat kita dengan penuh sukacita merayakan Natal? Ahado nasoboy talupahon ditiki mamestahon pesta Natal hita di bagasan lah seni roha. Paling sedikit ada 3 yang tidak bisa kita lupakan peristiwa Natal ketika kita merayakan Natal dalam penuh sukacita. Yang pertama, peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan itu kadang-kadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan. Ada sisi dari peristiwa Natal yang bisa kita lihat, yang menjadi pokok renungan di tengah-tengah sukacita kita. Artinya bahwa peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu kadang-kadang bekerja tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan alur yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak jarang menempatkan kita pada posisi yang tidak menyenangkan. Bayangkanlah Manginang betapa sulitnya posisi Maria saat ia harus mengandung sebelum menikah. Tragis do posisi ni banai? Tragis. Dia harus mengandung sedangkan dia belum menikah. Kita bayangkanlah posisi Yusuf ketika ia mendapatkan Maria kekasihnya yang sudah mengandung. Dan ia tahu persis bahwa itu bukan karena dia. Tapayak kema posisi ni banai. Inilah posisi-posisi tragis yang sering terlupakan dari kita. Tapi dalam peristiwa Natal hari ini, kita diingatkan lewat firman Tuhan hari ini, kita diingatkan terkadang Allah bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terkadang Allah bekerja tidak sesuai apa yang kita inginkan. Songonna ni harapon ni si Maria dohot si Yusupon. Batabayak kau mau nunga bertunangan orang yang saling mengasihi di bayangan Nahama. Wah, bayanok kuma pesta pernikahan yang spektakuler. Saya akan pakai baju ini, saya akan pakai sepatu ini supaya saya seperti Cinderella di waktu menikah.
Ya mungkin dari sisi Yusuf, saya akan pakai jas yang menambah wibawa saya, yang menambah kegantengan saya. Pasti itu bayangan-bayangan seseorang atau sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta, yang sudah bertunangan. Tetapi mereka diposisikan dengan posisi yang sangat sulit. Maria harus mengandung padahal dia belum menikah. Yusuf menemukan tunangan yang dia cintai, yang dia sangat kasihi, mengandung yang tidak dia lakukan sendiri. Onma kadang-kadang amanginang boi masa di tengah-tengah nih parngulota. Adong sambing do segi-segi yang tragis dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, kita mencoba menjaga kesehatan kita supaya kita tetap baik-baik saja. Kita usahakan sebaik mungkin dengan makanan-makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Selain makanan, kita olahraga, kita atur tidur yang baik. HP tong do marsahi. Seniuji do manuar vitamin, asa stamina tetap fit dan stabil. Alai tong do ikon drop. Kita mencoba bekerja keras, berusaha keras, bekerja dengan tekun dan jujur. Buntut-buntutnya tertipu juga. Adong kita songoni, aduh, meredu sobinoto be, kaki di atas, kepala di bawah. Kita tidak tahu lagi mana malam, mana siang. Kita sudah berusaha sebaik mungkin bagaimana untuk mewujudkan kehidupan kita lebih sejahtera. Tapi terkadang Tuhan berkata tidak harus seperti itu. Alai saya adong dope, nah menipu kita, adong dope, nah menggelapkan sesuatu yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan pelakunya, tetapi boy duita gabe orang yang tertuduh. Sitong doi, sitong. Suadong taulahoni, suadong tahatahoni. Alai boy duita gabe tertuduh. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Inilah segi-segi yang tragis dalam kehidupan kita. Amanginang. Kita diingatkan bahwa itulah dimensi lain dari kehidupan kita. Dimensi yang tidak selalu dramatis, dimensi yang tidak selalu romantis, dimensi yang tidak selalu spektakuler, yang selalu sukses, yang selalu wow, yang selalu jauh dari kesulitan dan kesusahan. Tetapi ada dimensi yang tragis. Songondak kanim. Dang sudah ngolut tahun, apa yang kita inginkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bui sambing do kita menghadapi sesuatu yang tidak kita lakukan, alai kita nak kena getahnya. Kita yang kena batunya. Jadi pernah amanginang, kisah ini kisah nyata ya. Seorang pendeta, kalau pendeta ini kan pindah-pindah toh, pindah-pindah selalu ada periodenya. Nah suatu ketika ada seorang pendeta, pindahlah dia di suatu perkampungan yang memang bisa dikatakan asri. Jadi dia sangat menyukai tempat itu. Dung piga leleng ibana di sidang opesai leleng, saya dong ma ruas naburju. Saya ditaruhon maon, baik adongak ke si panganun manang dia mau tu padi tahun. Alaya dong masa ada ruas memang nama cai burju. Saya lu mau maperwahon padi tai. Ulu ma ditaruhon makanan, ulu maun manang na dia pe ditaruhonon tu bagas nasida. Akhirnya ya semua yang melayani ini, jangankan yang melayani ini, kita yang hidup dalam katakanlah dalam sebuah tempat, tidak semua orang yang bisa kita senangkan.
dang sudi boy hita pasonak rohani jolma. Adong do namar lomo ni roha, adong ko naso marlomo ni roha. Nah begitulah, ternyata tidak semuanya menyukai pendeta itu. Akhirnya adalah gosip-gosip yang membuat pendeta ini akhirnya harus diskorsing dari pelayanannya. Dia dikatakan selingkuh, dia dikatakan bla 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 bla. Yang pada akhirnya diskorsing, 1 bulan dia sakit dan dia jatuh sakit dan stroke. Setelah dia stroke, melihat itu adalah rasa penyesalan bagi orang yang membuat gosip itu. Akhirnya datang kepada pendeta itu, minta maaf. Apakah pendeta itu memaafkan? Memaafkan. Dia memaafkan. Tapi ada syarat yang harus dia lakukan kepada sang pempiknah itu. Inang, aku sudah memaafkanmu, tapi mau nggak saya minta tolong samamu? Iya, Mang. Coba dulu ambil kapas 1 goni, bawalah ke sini. Dia lakukan karena memang dia sudah benar-benar menyesal dan berubah. Dia ambil ini kapas, dia bawa ke rumah pendeta ini. Setelah dia bawa ke pendeta ini amang pendeta. Sekarang kamu pergilah, lau joho tu palas-palas ni garejai. Nakok joho nina. Dong nakok ko sabur homa kapas ini na. Diulahon ni natai. Dong diulahon ni romai bana musetu bagas lipat ditai. Nunga hulau be amang. Atong nuaing ngai dia goni nai nyona mang. Kutip mamuse ninda. Diulahon ibana dikutip. Ternyata kapas itu banyak berterbangan kemana-mana. Ada yang ke pohon, ada yang kemana. Dang terpepunguna be. Akhirnya ido ibana matupat ditai. Amang, dang terpepungwa be sudi. Maido amatai. Ido nang dohonok kutuho inang. Uma apod doho. Alai hata nanido mi. Dang tarpaula mu be doho denggan. Ngarwa be goarfu jala dang adong bela patakku be. Na mangulai benwaing nina manganggu kima inatai. Nah terkadang seperti itu kehidupan kita. Itu yang saya mau katakan. Terkadang seperti itu. Apa yang tidak kita lakukan, apa yang tidak kita ucapkan, terkadang kita menjadi orang yang tertuduh. Inilah dimensi-dimensi yang tragis dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, kita diingatkan tentang bagaimana sikap kita yang terbaik ketika kita menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Di paingok mahita buhadu hita bersikap. Sikap yang terbaik dalam menghadapi setiap kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apa kata Maria ketika dia mengetahui bahwa dia akan mengandung? Bahwa dia sudah mengandung. Aduh hidup ibana di sini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah di ayat 24 itu versi Lukas, versi Matius. Sesudah bangun dari tidurnya, apa kata Yusuf? Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sikap terbaik yang mereka lakukan apa? Taat. Taat, mau dengan ikhlas menerima apapun yang telah ditentukan oleh Tuhan terhadap kehidupannya. Betapapun itu beratnya, betapapun itu sulitnya, betapapun itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, ternyata memang itulah satu-satunya yang dapat menjadikan Yusuf dan Maria menjadi sebuah keluarga yang kudus. Dakolan keluarga yang kudus. Tetapi mereka menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang memberkati bagi seluruh manusia dan dunia ini. Jadi sikap taat yang mereka lakukan. Taat apapun yang ditentukan Tuhan dalam hidupnya. Sesakit apapun, seberat apapun. Samaul songo dia penguli tahadopi. Baik ulau tabai hajol maun bahwa interaksi dengan orang-orang sekitar kita. Tetaplah taat.
Tetaplah taat, tetaplah setia, ikhlas menerima apapun yang ditentukan oleh Tuhan. Terkadang Amanginang ada hal-hal baik hancur untuk sebuah hal-hal yang hebat yang akan datang. Terkadang hal-hal baik bisa hancur dengan hal-hal yang hebat yang akan datang. Kenapa saya katakan demikian? Karena segala pergumulan yang kita hadapin itu sifatnya sementara. Sementara doi dan kekali. Jadi terkadang apa yang baik yang kita lakukan itu bisa hancur demi sebuah kehebatan yang akan datang dalam kehidupan kita. Ini tetaplah kita taat dan tetap setia. Yang ketiga, yang tidak bisa kita lupakan dari peristiwa Natal, yaitu makna Natal yang paling pokok dari Matius ini adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi hidup ini tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup ini Amanginang tidak selalu sukses, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup kita ini tidak selalu sehat, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi molo porsea dohita jala sitong jala tutu dohita porsea taringot bahwa Allah adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi maka apapun yang menimpa kehidupan kita ini Amanginang, tetapi kita tidak akan kalah dan kita tidak perlu kalah. Kita tidak akan kalah dan kita tidak perlu kalah, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jadi dos-dos ngonai dok ni panurirang Yesaya 40 ayat 30 sada. Dikatakan di sana bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Atau orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu, para taruna bisa jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah janji Tuhan ini gombal? Dao. Jadi barang siapa hidup dalam berpengharapan akan penantian tentang Tuhan itu, bohape mau linguluon, di sanalah Tuhan menjaga. Jadi dalam peristiwa Natal hari ini, di tengah-tengah sukacita kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Mari kita aminkan apapun yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap taat dan setia, Tuhan akan menjaga dan menyertai. Selamat Natal Amanginang. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam Natal ini kami boleh kembali bersama-sama dengan orang-orang seiman untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Tuhan telah lahir di dunia ini, biarlah Tuhan lahir dalam hati kami, sehingga Tuhan lewat peristiwa Natal hari ini kami meyakini apapun yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah menyertai kami. Dan pada saat-saat ini Tuhan, kami juga mengingat para saudara-saudari kami yang tidak bisa sesukacita kami hari ini merayakan Natal. Saudara-saudari kami yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Padang, yang pasca menghadapi bencana alam, banjir dan longsor. Banyak Tuhan saudara-saudari kami di sana tidak hanya kehilangan harta benda, tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami yakin percaya Tuhan melawat mereka dan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Apapun yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami dan kehidupan mereka, kami yakin percaya Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan kami terhadap iman kepercayaan kami dalam Tuhan, kami yakin percaya bahwa segala sesuatunya adalah bersifat sementara. Karena kami yakin Tuhan, kalau
hal-hal yang baik, hancur untuk hal-hal yang hebat. Biar Tuhan kami boleh tetap berpengharapan yang hidup di dalam Tuhan. Untuk itu berkati Tuhan saudara-saudari kami di sana, dan berkati kami juga Tuhan hari ini. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang boleh kami nikmati hingga di penghujung tahun 2025 ini. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, hari ini dari kekal hingga kekal. Amin. Kita bernyanyi, kita mengantarkan persembahan Natal keluarga ke depan setelah persembahan 2A dan 2B. Persembahan Natal ke tadi malam yang membawa boleh diantar ke depan. Kita bangkit berdiri. Ya Yesus.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.